Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama saya di channel Malik Official TV ya. Jadi di video kali ini saya akan membagikan sebuah tutorial, yaitu cara menentukan judul yang menarik ya, yang menarik tentu juga yang benar dan terbaru 2021 ya. Nah, teman-teman sekalian, sebelum masuk ke dalam tutorialnya, saya ingatkan kembali kepada teman-teman untuk klik tombol subscribe ya, karena subscribe itu gratis. Kemudian juga kalau teman-teman subscribe, teman-teman tidak ketinggalan video-video terbaru dari saya. Nah, oke, langsung saja ke dalam tutorialnya ya. Jadi langkah yang pertama yang harus teman-teman lakukan yaitu cari judul ya yang kemungkinan orang cari ya. Jadi judul yang kemungkinan banyak dicari orang. Nah, caranya gimana teman-teman ya? Jadi begini ya. Langkah yang pertama ini teman-teman yang harus dilakukan oleh teman-teman bisa saja masuk di aplikasi YouTube ya. Di aplikasi YouTube. Nah, begini ya. Teman-teman ketik saja, misalkan teman-teman teman-teman mau membuat judul ya tentang, misalkan saya kasih contoh itu tentang mancing ya. Jadi teman-teman ketik saja mancing. Nah, di sini kan ya. Di sini maaf teman-teman. Mancing ya. Nah, ini di sini teman-teman bisa lihat. Jadi di sini teman-teman bisa lihat mancing, ada beberapa kata kunci yang kemungkinan orang itu mencari kata kunci itu ya. Misalkan di sini ada mancing mania, mancing belut, mancing ikan, mancing ambyar, mancing cantik, dan seterusnya ya. Nah, kemudian langkah selanjutnya misalkan teman-teman mancing ikan ya, misalkan mancing ikan. Nah, lihat lagi kata kuncinya teman-teman, mancing ikan besar, mancing ikan terbesar di dunia ya, dan seterusnya ya. Nah, kemudian teman-teman misalkan mancingnya di rawa-rawa ya, mancing ikan di sungai ada, di rawa ada. Nah, silakan teman-teman membuat judul itu ya yang ada kata kuncinya. Nah, apa sih kegunaan kalau kita membuat judul yang ada kata kuncinya di YouTube? Nah, kemungkinan orang itu mencari kata kunci itu. Kata kunci itu bisa diartikan kata yang sering orang cari ya, yang mungkin saja orang mencari kata itu. Misalkan di sini mancing ikan di rawa ya. Nah, di rawa-rawa ada juga, di rawa-rawa, kemudian di rawa Kalimantan. Misalkan teman-teman mancing ikan di rawa-rawa kan. Nah, ini merupakan sebuah kata kunci ya. Tinggal teman-teman masukkan di akhirnya, misalkan mancing ikan di rawa di belakang rumah ya. Berarti teman-teman harus membuat judul, kata kunci pertama itu harus mancing ikan di rawa-rawa ya, atau di rawa. Nah, di rawa Kalimantan atau di rawa, kemudian teman-teman lanjutkan di belakang rumah, misalkan di belakang rumah. Nah, jadi kata kuncinya rumah. Nah, jadi kata kuncinya teman-teman dari judul ini ya, teman-teman sudah mempunyai berapa kata kunci ya, yaitu mancing ikan, yaitu mancing, kemudian mancing ikan juga itu kata kunci juga. Ada juga mancing ikan di rawa, itu juga kata kunci ya. Jadi teman-teman kalau membuat judul jangan dilupakan ya kata kunci. Kata kunci itu kata yang kemungkinan banyak orang cari ya. Jadi itu poin yang pertama yang saya kasih kepada teman-teman ya. Jadi teman-teman jangan lupa mencari dulu kata kuncinya di YouTube. Kemungkinan orang itu mencari apa gitu ya. Jadi kemungkinan orang itu mencari apa. Nah, ketika sudah ya teman-teman sudah ketika teman-teman sudah mencari kata kunci di YouTube ya, di pencarian. Jadi poin yang pertama sudah selesai ya teman-teman ya. Jadi poin yang pertama itu judul yang kemungkinan banyak dicari orang. Nah, kalau teman-teman misalkan membuat judul sembarang, misalkan apa ya,
misalkan pokoknya membuat judul sembarang lah, rumah ini begini-begini, atau mancing, cuma misalkan teman-teman mau bikin mancing atau apalah ya, otomatis teman-teman penontonnya sedikit, karena judulnya teman-teman itu kurang tepat ya, bukan tidak benar tapi kurang tepat, karena judulnya teman-teman tidak banyak dicari orang, makanya yang nonton juga sedikit. Nah, makanya kalau buat judul yang pertama itu yang harus teman-teman lakukan itu harus judul yang kemungkinan banyak dicari orang, itu harus wajib. Nah, apakah cukup sampai di sini? Tidak ya teman-teman, tidak ya, tidak. Jadi setelah teman-teman melakukan riset kata kunci di YouTube ya, langkah selanjutnya, langkah yang kedua teman-teman itu optimasi ya, optimasi kata kunci. Nah, jadi teman-teman setelah teman-teman melakukan searching ya, mencari kata kunci di YouTube, setelah teman-teman cari seperti yang saya jelaskan tadi, langkah yang selanjutnya teman-teman optimasi kata kunci. Jadi kata kuncinya tadi, judulnya tadi memancing ikan di rawa ya misalkan. Nah, itu kata kuncinya ya. Nah, teman-teman cari dari berapa banyaknya orang yang mencari, kemudian berapa persaingannya di YouTube. Teman-teman harus perhatikan itu. Caranya bagaimana Kak kalau kita mau optimasi kata kunci tersebut ya. Jadi begini teman-teman ya, kalau untuk mengoptimasi kata kunci tersebut saya merekomendasikan ya sebuah aplikasi, namanya aplikasi TubeBuddy. Tunggu sebentar ya teman-teman ya, saya perlihatkan aplikasi TubeBuddy. Aplikasinya adalah ini ya teman-teman, lihat, maaf. Nah, aplikasi TubeBuddy-nya ini ya. Nah, teman-teman yang belum mempunyai aplikasi ini silahkan diinstal terlebih dahulu ya. Ini saya kasih beda ya, ini aplikasi TubeBuddy. Nah, setelah teman-teman sudah menginstal, teman-teman masuk saja. Nah, teman-teman tunggu ya, silahkan ditunggu. Ini aplikasi yang menurut saya lumayan ya, bagus sekali, karena dia ini ada beberapa menu ya. Yang pertama ini videonya teman-teman yang sudah teman-teman upload. Nah, kemudian ini di sini juga ada komentar, kemudian di sini ada milestone itu kayak penghargaan begitu, sudah berapa yang nonton, berapa yang subscribe. Nah, kemudian ini juga ada. Kemudian nah di sini teman-teman, kalau teman-teman mau optimasi ya, teman-teman ketika teman-teman mau optimasi ya. Nah, teman-teman di sini ya, di menu yang terakhir ini ya. Jadi di sini dari menu pertama itu di menu terakhir ya, di menu yang terakhir ini ya. Nah, di sini di tag explore. Nah, di sini teman-teman ketikkan ya. Kayak tadi misalkan kan mancing ikan di rawa ya. Ini misalkan ya. Teman-teman cari apakah bagus ini saya pakai judul atau tidak. Nah, nanti jawabannya ada di sini. Nah, di sini ya teman-teman bisa lihat ya. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini search volume itu orang yang mencari kata kunci ini ya, dipresentasikan itu 74. Kemudian kompetisinya atau kompetisinya lah pokoknya, persaingan. Nah, persaingan orang yang menggunakan mancing ikan di rawa itu dipresentasikan 90 ya. Jadi disimpulkan kata kunci ini itu tidak baik untuk kita pakai. Karena kenapa? Memang benar yang cari juga banyak, 74. Tapi kompetisinya lebih banyak, very high. Ya. Yang mencari cuma high, yang kita saingi itu very high. Apalagi teman-teman channelnya baru, subscribernya baru sedikit ya. Susah teman-teman ya. Jadi antusiasnya solusinya teman-teman tambahkan saja di sini ya, di rawa misalkan
di rawa ya, misalkan di rawa-rawa misalkan yang tadi ya, maaf teman-teman, di rawa baru ini ya, baru ditambah lagi rawa. Nah kemudian teman-teman cari ya. Nah teman-teman lihat ya, ini sama juga ya, teman-teman bisa lihat search volumenya atau orang yang mencari itu 56 ya. Kemudian kompetisinya tinggi juga, jadi bisa disimpulkan di overallnya itu bad atau kurang bagus ya. Kurang bagus. Jadi di sini teman-teman harus optimasi sekali, harus teman-teman harus mencari kata kunci yang memang kata kunci itu bagus untuk channelnya teman-teman. Nah kalau di sini sudah kata kuncinya sudah bagus ya, misalkan saya tambah lagi rawa, langsung dapat ya, misalkan langsung dapat ya pakai kata kunci yang di bawahnya ini ya. Misalkan saya cari lagi. Nah ini ya teman-teman, ini juga bad juga ya, yang cari juga sedikit, kemudian kompetisinya juga sedikit juga. Cuma ini kalau disimpulkan ya, jadi kuncinya teman-teman itu di overall. Ketika overall di sininya bagus, otomatis teman-teman bisa pakai. Kalau di overallnya tidak bagus, di bawahnya 50, teman-teman jangan pakai ya. Ini misalkan ya, saya kasih contoh ya, misalkan di sini kayak mencari judul ya, misalkan kayak saya punya tadi, saya optimasi ya, cara membuat membuat judul YouTube ya, cara membuat judul YouTube yang benar. Nah ini ya, misalkan saya kasih pemisahan kepada teman-teman. Nah teman-teman bisa lihat di sini itu overallnya very good, yang mencari juga lumayan banyak, kompetisinya juga masih bisa kita saing, maksudnya masih bisa kita bersaing ya, kompetisinya masih very low, yang mencari juga low, jadi masih ada kemungkinan kita bisa bersaing di dalam sistem pencarian ya, di pencarian YouTube. Nah teman-teman bisa gunakan kata ini ya, jadi kata ini misalkan ini saya kasih contoh saya kepada teman-teman ya, cara membuat judul YouTube yang benar, berarti kata kunci ini bagus untuk teman-teman pakai. Nah jadi ya teman-teman, pokoknya optimasi terus, cari kata kunci, cari judul yang memang overallnya itu bagus. Setelah itu teman-teman bisa gunakan ya. Nah jadi langkah kedua itu sudah harus, pokoknya wajib teman-teman lakukan ya, pokoknya harus teman-teman lakukan supaya penontonnya teman-teman juga bisa maksimal, jadi ya lumayan lah. Jadi langkah kedua sudah oke. Nah ketika sudah langkah yang ketiga ya, ini supaya teman-teman lebih menarik, maksudnya dalam arti kan misalkan kalau teman-teman cuma kasih judul, yang ketiga ini menambah kata yang menarik. Nah begini teman-teman ya, poin ketiga menambah kata-kata yang menarik ya, jadi menarik penonton. Ketika ada orang yang membaca judulnya teman-teman, jadi orang itu tertarik untuk klik ya. Jadi misalkan saya kasih contoh tadi mancing ya, saya kasih contoh teman, ini saya kasih contoh di bawahnya saja ya, di bawahnya sini. Jadi ya di poin ketiga itu saya kasih misalkan mancing di rawa. Nah kalau cuma begini kan kayak kata-katanya kurang menarik ya, kurang menarik, kemudian agak canggung juga. Jadi teman-teman bisa tambahkan mancing di rawa dapat ikan besar. Nah ini pemisalannya teman-teman. Jadi di sini kata-kata yang memang menarik penonton itu dapat ikan besarnya itu ya. Ini kata-kata yang menarik ya. Jadi teman-teman bisa sesuaikan dengan kontennya teman-teman, bisa disesuaikan. Misalkan saya cara membuat judul YouTube yang benar.
dan menarik atau dan yang keren itu misalkan. Jadi teman-teman silahkan dipakai logikanya untuk menambahkan kata yang memang menarik penonton ya. Itu kalau dari saya ya, versi saya sendiri. Nah, itu cuma saran saya, ada 3 poin itu yang teman-teman harus lakukan untuk menentukan judul. Masih banyak sekali yang teman-teman harus pelajari, misalkan tentang mengisi deskripsi, mengisi teks, dan membuat thumbnail. Membuat thumbnail itu juga sangat penting ya teman-teman. Jadi membuat thumbnail itu juga sangat penting. Kenapa saya bilang sangat penting? Ketika judulnya teman-teman sudah menarik tapi thumbnailnya tidak bagus, maka orang juga kemungkinan tidak klik. Kemungkinan penonton juga tidak menonton videonya teman-teman. Alhasil videonya teman-teman banyak yang melihat tapi tidak diputar. Nah, itu rasio klik tayang namanya dalam sebuah YouTube, itu namanya rasio klik tayang. Ketika banyak yang melihat videonya teman-teman tapi penontonnya tidak klik videonya teman-teman, ya sudah, wassalam, videonya teman-teman pasti tidak ada yang nonton juga. Makanya selain optimasi judul, optimasi kata kunci, thumbnail juga mempengaruhi videonya teman-teman ya. Jadi insya Allah nanti waktu mendatang saya mau buat tutorial untuk membuat thumbnail yang menarik, insya Allah ya. Oke, semoga tutorial dari saya bermanfaat. Jangan lupa di subscribe, karena video-video saya selanjutnya akan membagikan tutorial-tutorial yang bermanfaat untuk teman-teman yang ingin menjadi seorang konten kreator ya. Baik, cukup sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.